فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya, masih berkaitan masalah apa sih? Proses pembangunan Ka'bah. Bukan berarti sebelumnya enggak dibangun, sudah dibangun. Cuman dengan berjalannya waktu, kena angin, kena banjir, sehingga mungkin ada sesuatu yang rusak gitu loh. Nah, ketika usia Rasulullah SAW berapa tahun kemarin? 35 tahun. Beliau mulai menyaksikan dan ikut andil dalam pembangunan Ka'bah. Masya Allah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah wa hakamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajar al-aswad tham wa hakamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajar al-aswad tham sam. Artinya mereka menjadikan penengah Rasulullah sebagai penengah, dan mereka ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah mengenai apa, meletakkan hajar aswad di sana. Jadi mereka awalnya berunding, siapa kira yang pantas meletakkan hajar aswad, siapa kira-kira. Ternyata Rasulullah yang mereka anggap apa, amanah dan mampu. Beliau dipercaya waktu itu. Kita lihat, kana qad hasala ikhtilaf syadid bainal qabail min Quraisy. Lihat ini, sungguh dahulu waktu itu terjadi perselisihan yang sangat dahsyat antara apa, antara suku-suku marga-marga Quraisy. Lamma wasalu ila mawdi'il hajar aswad, ketika sampai pada titik apa, meletakkan hajar aswad. Hajar aswad, batu hitam ini dulunya, sebutkan para ulama, dulunya itu batu dari surga. Awal mulanya putih, cuman yang bikin hitam itu dosa-dosa Bani Adam. Paham ya? Sehingga berubah warnanya. Itu sebagian para ulama menjelaskan seperti itu. Kesimpulannya, hajar aswad yang sekarang disaksikan di gambar-gambar itu, atau pernah ke sana umroh itu, sudah enggak utuh lagi. Kenapa enggak utuh lagi? Dulu pernah dirampok, dibegal, dirampok, dibawa pulang ke Mesir sana. Dibawa ke Mesir. Siapa yang merampok waktu itu namanya? Berapa tahun kurang lebihnya? 22 tahun, bayangkan itu. Siapa orang itu? Antum? Siapa? Yang jelas ya, Abu Thahir Al-Qurmuti. Abu Thahir Al-Qurmuti, Qoromitah. Dia adalah pentolan Qoromitah. Nah, pasukan kelompok Qoromitah inilah yang membawa mencuri hajar aswad waktu itu, sehingga ada yang pecah. Nah, kalau antum perhatikan baik-baik, itu memang kelihatannya utuh itu, tapi ada barakallahu fi yang masih utuh, sebenarnya masih kecil, yang pinggir-pinggirannya itu kemudian tambalan. Paham ya? Sudah enggak utuh lagi seperti dulu gitu loh. Nah, pernah dicuri selama berapa tahun ini? 22 tahun. Oleh siapa tadi? Abu Thahir Al-Qurmuti. Kelompoknya kelompok Qoromitah namanya. Allah musta'an. Waktu itu dicuri. Dicuri, diambil, dibawa ke Mesir sana. Kita lihat, man minhum yad'al hajar aswad makana hawa. Waktu itu mereka berselisih pendapat mengenai siapa di antara mereka yang layak dan pantas meletakkan hajar aswad ini tempatnya. Wa hum ya'rifun hurmat hadzal hajar wa makanatahu wa fadlah. Mereka tahu, mereka mengetahui kehormatan batu ini dan kedudukannya dan keutamaannya. Wa kullu qabilatin, dan masing-masing marga atau suku turidu an tahdhu fi hadzal syaraf. Mereka semuanya pengen kalau apa? Mendapatkan kemuliaan tersebut, gitu loh. Siapa kira-kira yang pantas? Walihada ikhtasamu, oleh karena itu mereka berdebat, bermusuhan, wakhtalafu, berselisih, ikhtilafan syadidan, dengan perselisihan yang sangat dahsyat. Fahakkamu, akhirnya mereka mencari orang yang apa? Yang bisa sebagai penengah. Waradu bihukmih, dan mereka ridha dengan apa? Keputusan tersebut. Wazdada, dan bertambah. Nah, siapa itu? Alaihi salatu wassalam bidzalika qadran wa fawqa qadrih. Dan waktu itu mereka ridha dengan ketetapan keputusan Nabi Muhammad SAW, paham ya? Nah, dan bahkan Rasulullah SAW semakin bertambah kedudukannya di atas kedudukannya. Iya kan? Beliau dipercaya. Naam.
wa makanatan fawqa makanatih, dan juga mendapatkan apa? Tambahan apa? Kedudukan di atas kedudukannya. Orang-orang udah bingung, ribut, debat, kemudian berselisih mengenai siapa yang kira yang pantas. Ternyata Rasulullah SAW yang meletakkannya. Paham ya? Ternyata Rasulullah SAW yang meletakkannya. Kita lihat. Qala Ibnu Ishaq, "Summa innal qabail min Quraisy jama'atul hijarah li bina'i." Waktu itu marga-marga suku-suku Quraisy mereka mengumpulkan batu-batu untuk membangunnya. Kullu qabilatin tajma'al hiddah. Masing-masing marga mengumpulkan di atas apa? Di atas sisinya sendiri. Jadi marga A, marga B, marga C masing-masing mengumpulkan itu loh, batu. Paham? Summa banauha, akhirnya mereka barulah membangunnya. Makanya kalau antum pernah umroh atau pernah haji, nah, setelah tawaf itu biasanya itu ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan makam loh ya. Maqam Ibrahim, makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu ketika bangun Ka'bah, beliau kalau udah bangunnya agak tinggi, dia nggak sampai. Bikin suatu apa? Panjatan. Nah, nanti yang apa? Yang membawa batunya untuk dikasihkan kepada bapaknya siapa? Ismail alaihissalam. Nah, Maqam Ibrahim masih ada sekarang. Bekasnya itu. Ditutup itu ya. Nah, itu nggak ada syariatnya, mencium-cium itu nggak ada syariatnya. Melihat boleh, mencium-cium nggak ada. Paham ya? Yang disyariatkan sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim. Setelah tawaf selesai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah tawaf itu mundur ke belakang dikit. Nah, nanti di belakang Maqam Ibrahim, paham ya? Atau intinya masih di belakang ini, walaupun nggak persis tapi di belakang, salat 2 rakaat. Setelah itu minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Setelah itu nanti antum langsung pergi lagi mencari tempat untuk apa? Sa'i. Ada sana, sudah semua lengkap sekarang, zaman sekarang lengkap sekali. Mulai lampunya, rambu-rambunya udah semuanya. Ya cuman kalau belum pernah bingung memang. Tapi udah pernah insyaallah aman. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sangat mudah sekali, cuman harus tahu itu tempat-tempatnya. Jadi ada namanya Hijr Ismail, itu enggak disyariatkan. Salat di situ enggak disyariatkan salat itu. Ada orang yang kadang deket situ kemudian megang-megang kemudian salat itu enggak disyariatkan. Yang disyariatkan salat di belakang Maqam Ibrahim. Paham ya? Nah, mungkin di antara antum sudah pernah umroh, atau mungkin pernah ke sana, tahu nanti. Yang belum pernah ya semoga dimudahkan. Semoga dimudahkan. Amin. Sahih. Enggak tahu kan? Nah, nanti antum merasakan kalau sana bagaimana, benar enggak ana sampaikan ini. Paham ya? Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau, hatta balaghal bunyan mawdi' ar-rukn, sampai bangunan tersebut mencapai tempat rukun. Ada rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, paham ya? Nah, al-Hajar Aswad, tempat yang di situ nanti ada Hajar Aswad. Fakhtasamu fi, akhirnya mereka berdebat berselisih itu. Kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdihi dunal ukhra. Masing-masing marga suku pengen dia yang mengangkatnya di tempat tersebut tanpa melibatkan yang lainnya. Hatta tahawaru, akhirnya mereka berbincang-bincang, musyawarah. Siapa ya kira-kira yang berhak ini? Yang meletakkan Hajar Aswad ini. Wa tahalabu, sampai mereka saling sumpah. Wa addu lil qital, bahkan mereka bersiap-siap untuk perang, bayangkan itu. Gara-gara ingin meletakkan apa? Hajar Aswad. Faqarrabat Banu Abdiddar jafnatan mamlu'atan dam. Allah musta'an. Ngeri ini waktu itu. Intinya itu pembangunannya itu semangat, tapi poin ini mereka sampai berselisih ini. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini nanti ya? Sampai-sampai apa? Banu Abdiddar mereka mendekatkan jafnah semacam periuk atau wadah mamlu'atan daman, penuh dengan darah. Atau darah apa? Paham ya? Tulisannya gitu. Tsumma ta'aqadu, kemudian mereka mulai sepakat. Sepakat kompak mereka wa Banu Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay 'alal maut. Mereka sampai apa? Saling sepakat untuk apa? Berbaiat di atas kematian. Intinya pokoknya ayo gitu. Paham ya? Ribut ya. Wa adkhalu aydiyahum fi dzalika dam, kemudian mereka memasukkan tangan-tangan mereka di darah tersebut. Fitil kadzafnah, di periuk atau wadah tadi itu. Fasummu, mereka menamakan dengan la'aqatud dam. Tahu ya? Nah, la'aqah itu aslinya jilatan darah gitu. Ya namanya waktu itu kan istilahnya posisinya mungkin masih posisinya banyak kaum musyrikin kan. Nah, kita lihat. Famakasat Quraisy ala dzalika 4 layalin au khamsan. 4 malam loh, 4 malam 5 malam mereka seperti itu, ribut.
Tsumma innahum ijtama'u, kemudian mereka mulai berkumpul fil masjid, di masjid, wa tasyawaru, mulai bermusyawarah, wa tanasafu, dan mereka mulai apa? Menurunkan egonya. Tahu ego antum? Tahu ego? Apa ego itu? Ego itu apa ego itu? Hah? Oh, si fulan egois. Ego itu apa? Apa ego? Apa? Keinginan. Keinginan umum, ada keinginan jelek, keinginan buat baik. Si fulan tuh egois banget. Pernah dengar gitu enggak lafaz itu? Nah, ini mereka mulai pertengahan nurunkan egonya masing-masing. Apa, Rayhan? Ego itu semacam perasaan pengen menang sendiri, enggak peduli orang lain. Nah, itu diturunkan oleh mereka. Musyawarah. Paham ya? Akhirnya setelah mereka sadar. Faza'ama ba'du ahli riwayah, kemudian sebagian ahli riwayah mengatakan inna Aba Umayyah bil Mughirah bin Abdullah bin Umar ibn Makhzum wa kana amaidan asanna Quraisyin kulliha. Qala ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhul min babi hadzal masjid. Ayo. Kita ambil dikit lagi ya. Artinya barakallahu fiik, dan sebagian ahli riwayah, nah, mereka meriwayatkan dan mereka menyangka bahwasanya waktu itu ada namanya Abu Umayyah ibn Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, dan waktu itu tahun tersebut dia yang paling dianggap paling tua lah. Paham ya? Dia dianggap yang paling tua. Paham ya? Qala, kemudian mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap Quraisy, ij'alu bainakum, jadikanlah di antara kalian pada perkara yang kalian perselisihkan orang yang pertama kali masuk dari pintu masjid ini. Ternyata siapa yang masuk pertama kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliaulah yang ditunjuk meletakkan Hajar Aswad. Kita lihat. Yakdi bainakum fi, itu nantinya akan menunaikan, yang akan menyelesaikan perselisihan antara kalian. Fa fa'alu, akhirnya mereka lakukan, fa kana awal dakhilin alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu pertama kali yang masuk lewat pintu tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu qalu, kemudian ketika mereka melihat, mereka mengatakan, hadzal amin, inilah orang yang amanah. Radina, kami ridha. Hadzal Muhammad, ini Muhammad. Falamma intaha ilaihim, kemudian ketika sudah selesai di hadapan mereka, akhbaruhul khabar, kemudian mereka mengkabarkan kabar. Qala sallallahu alaihi wasallam, halumma ilayya thawban, datangkan kepadaku pakaian atau kain gitu ya. Fa utiya bih, kemudian datangkan pakaian tersebut. Fa akhadha rukun, kemudian beliau mengambil rukun tadi. Fa wada'ahu fihi biyadihi, kemudian meletakkan Hajar Aswad tadi di tangannya, maksudnya untuk bawa tadi pakaiannya. Tsumma qala li ta'khud kullu qabilatin bin nahiyatin min thawb, masing-masing kabilah ini kan mendamaikan, banyak kabilah situ kan, masing-masing marga hendaknya mengambil apa? Mengambil ujung pakaian. Mungkin pakaiannya misalkan segi 4 itu ya, jadi masing-masing ngambil yang ujungnya gitu. Sing kabilah. Hajar Aswad tengah itu maksudnya. Paham maksudnya? Nah, kita lihat. Summar fa'u jami'an, kemudian angkatlah bareng-bareng. Hatta idza balaghu bihi jami'an mawdi'ah, kemudian tatkala mereka sudah sampai semua di tempat tersebut, tempat meletakkan Hajar Aswad, wada'ahu huwa biyadihi, kemudian Rasulullah meletakkan dengan tangannya beliau, summa buniya alaih, barulah dibangun di atasnya. Berarti beliau diamanai untuk meletakkan apa? Hajar Aswad. Naam. Yang berikutnya pada pertemuan datang, masih panjang ternyata. Walhamdulillahirabbil alamin.